Kembali lagi di podcast Kapal AJ bersama saya Ozan Kuti. Dan saya Aisyah Latiba. Hari ini kita mau bahas apa nih? Nggak tahu, yuk. Oh iya, oke. Kita tinggal ngerespon aja ya pokoknya yang ya. Ini cerita di sini tuh co-host. Oke. Baju kita nggak baru tukeran kok. Iya. Mereka nggak tahu ya kalau ini syutingnya. Nggak perlu tahu ya. Nggak perlu tahu, iya. Tapi dia jadi tahu setelah you kasih tahu barusan. Iya, jadi kita mau ngasih tahu sedikit bahwa kita kadang-kadang suka kayak nge-banking banyak. Iya, nggak apa-apa lah. Lu meraba banyak kok yang kayak gitu ya kan. Ini dari PLP Studios, kelompok penerbang roket ya kan. Oke yang, jadi ini kan Mi buka surat, ya kan, untuk Mi baca-bacain. Nah ini ada yang ngirim surat, tapi kayaknya pas Mi baca, ini kayaknya enaknya gue bacanya sama Aisyah nih. Baca karena Mi selama ini kan juga baca. Oke, nih bacain. Tuh, jangan baca email dia, karena orang suka minta disensor emailnya. Jangan dibaca emailnya dong. Kan nanti bisa di Iya. biar banyak editan ya. Biar lucu kayak PWK. Yuk nggak suka editan kayak gitu ya? Lama itu bikinnya kayak gitu, kayak WK project gitu. Nggak usah yang se-advance itu sih. Oh, dikit-dikit aja ya? Nggak usah juga, yuk pengennya clean kan? Clean. Nanti tinggal di nih, tapi Mi pengen itu boleh gak? Pasti ada itu. Oh iya. Bang, gue kesel benar karena gue udah ngelakuin hal tolol, yaitu nurutin keinginan istri gue buat beliin dia iPhone. Nah, jujur, gue tipe orang yang suka mendingin harga suatu barang. Misal uang 20 juta ya mending beli motor, uang 10 juta mending beli laptop. Nah kalau HP maksimal 5 juta, karena menurut gue tuh barang pasti seiring waktu bakal rusak. Jadi kalau misal itu HP 5 tahun kemudian udah rusak ya bisa beli lagi. Lah kalau iPhone 10 jutaan rusak, beli lagi ya boncos. Oke, coba bentar, stop dulu yang. Motor tuh ada yang 5 juta nggak? Motor. Ada motor second ada kan? Berarti dia orangnya lebih, menurut dia 20 juta untuk beli motor itu make sense. Tapi untuk beli HP menurut dia nggak masuk akal tuh. Iya. Kalau menurut you? Dua-duanya sih menurut Mi mendingan transportasi mahal tapi gadget biasa atau transportasi biasa gadget tuh canggih. Karena Mi mungkin bertolak belakang sama dia. Mi maunya gadget yang canggih. Iya, yuk kemana-mana nggak pernah naik mobil ya. Boleh nggak dilanjutin dulu? Biar kita tahu dulu nih sifat orang yang kayak gimana. Enggak, kita biar breakdown nanti aja. Oke. Udah, oke. Ini kan bukan you yang monolog yang. Ya nggak apa-apa, Mi pengen kebayangin orangnya kayak gimana. Kompromi sama Mi juga. Oke. Ini kita juga nggak mau beli HP, kita udah mau berantem. Ya coba. Ya. Tapi suatu ketika gue diminta pindah dari perusahaan gue ke anak perusahaan. Kenapa gue mau? Simpel aja sih, karena gajinya naik. Akhirnya gue pindah. Dan pindahnya gue ini dapat pesangon. Nah pesangon ini istri gue tahu jumlahnya. Dan akhirnya dia mintalah dibeliin iPhone. Akhirnya karena terbujuk rayuannya, gue bisa mengesampingkan idealisme mendang-mending gue dan akhirnya beliin dia iPhone. Oke. Dengan satu syarat, gue juga beli iPhone buat membandingkan. Nih HP kalau istri gue pakai sama gue yang pakai, rusaknya duluan siapa? Wow. Kalau rusak duluan gue berarti ya udah dia bisa pakai iPhone awet. Kalau rusak duluan dia berarti ya dia nggak bisa jaga barang. Akhirnya setelah tahun 2023 bulan September kita sama-sama beli. Baru sekarang bulan September 2025 cuma 2 tahun dia udah ngeluh iPhone-nya cepat lowbat. Pas gue cek baterai health-nya emang udah 60%-an, sedangkan punya gue masih 80-an persen. Ngopi lah kita kapan-kapan. Sebenarnya permasalahan iPhone ini jadi nge-trigger keresahan gue sih bang. Kenapa ya cewek tuh kalau udah nikah baru kelihatan aslinya, berubah dia. Dulu seinget gue pas pacaran nurut anaknya, bahkan gue yang brengsek suka nggak balas chat dia kalau lagi sibuk kuliah aja dia nggak marah-marah. Sampai sekarang juga gue kalau lagi sibuk kerja ya suka nggak balas chat dia dan akhirnya dia marah-marah, gue minta maaf. Dulu pas pacaran beli HP paling nggak Oppo atau Vivo. Gue suka nemenin dia beli. Sekarang udah kenal iPhone jadi beli yang kayak gitu. Kesederhanaan ini hilang. Dulu gue nggak pernah diatur-atur. Sekarang pas jadi istri hidup gue diatur-atur. Perasaan gue masih gini-gini aja dari dulu, gak ngatur hidup dia. Kenapa ya bang, cewek kok berubah setelah nikah? Tapi itu cuma curhat aja bang, ngelepas unek-unek gue tetap aja kok sayang sama dia. Iyalah pastilah. Karena kalau nggak ada closingnya terus istri lu nonton kan lebih berabe lagi lo. Ya kan, untung ada nyapunya tuh di belakang ya.
Tapi bagus, seenggaknya nih orang dia punya duit yang hikmahnya itu. Iya. Ya, lu seenggaknya naikin level ekonomi lifestyle istri lu. Bener nggak? Ntar lu DM gue aja buat jawaban yang lebih asli gitu. Enggak, tapi ini relate. Pasti cowok-cowok tuh ada pemikiran itu. Pertama yang harusnya kayaknya mungkin cowok tuh emang ngerawat gadget lebih api. bagus. Apalagi mungkin kalau kayak gue nggak tahu kerja lu apa ya, dia nggak ngasih tahu ya. Nggak. Mungkin kerjanya dia menurut Mi berhubungan dengan gadget kali kan Mi juga kan. Jadi ini tuh harus dirawat banget, memori lah, baterai segala macem gitu. Nah kalau cewek kan mungkin handphone cuma buat ya no offense ya untuk cewek-cewek ya, tapi kayak mostly ya kayak scrolling second account teman-teman kalian sendiri kan. Ya, jadi TikTok. ya TikTok. Jadi mereka memang nggak semerawat itu. Cewek tuh ngerawatnya nih rumah gitu loh, ngerti nggak? Nggak dirawat juga sih, Mbak Sari kan yang merawat rumah ini. Tapi kan you yang kontak. Mbak Sari ya, maksudnya untuk Mi yang datang, iya. are the man of the house. Maksudnya Mi tuh not the man of the house, you're the man of the house, tapi yang kayak Mi yang beres-beres. menterinya lah di sini. Gitu. Kayak kecoa berapa kan Mi juga biasa, gue juga nggak sadar ada kecoa banyak gitu. Iya, kalau biasanya. ada kecoa. Bini gue yang sadar. Nah begitu pun sama si orang ini sama istrinya. Mungkin lu jangan adu awet-awetan ngelawat gadget, emang cowok kayaknya pasti menang gitu loh maksudnya. Jadi itu bukan sebuah prestasi juga buat lu. Bener. Berarti apa solusi kita nih buat Mas ini? Always spoil your wife, kayak belanjakan aja. Kalau si istri lo itu minta handphone lagi, selama ada uangnya, why not? Itu sarannya? Iya, dan selama tidak merusak cash flow, gas, go for it. Oke. Ya kalau iPhone misalnya harganya berapa, yang terbaru kan sekarang 40 juta ya, yang 17. Ya kalau nggak 40 juta. 40 juta yang terbaru? Iya, iPhone 17 yang 2 terabyte. Nah, jadi ya mungkin kalau saran dari gua, always spoil your wife. Dia minta apa lu kasih. Tapi kayak lu juga harus tahu kayak Xiaomi tuh sekarang udah canggih-canggih loh. Maksudnya udah Ya enggak, tapi enggak, tetap harus ngelihat realita, harus napak tanah. Iya. Jadi kita sebagai wanita juga jangan ngoyo gitu loh yang. Kalau misalnya kayak budgetnya cuma punya uang 7 juta, tapi maunya iPhone 17 yang iya. 2 Misalnya terabyte, ya lu juga, ya lu kan punya pilihan untuk beli iPhone XR. mungkin gini ya. Kalau lu ada duitnya ya Ya, spoil gas. your wife, tapi kalau udah mulai lampu kuning lu juga harus tegas juga ngingetin ke bini Dan lu. harus selalu bilang, ngerti gak? Iya. Maksudnya tuh kayak selalu bilang, gue yang bikin happy adalah maksudnya selalu bilang kayak yang bulan ini kita udah pengeluarannya udah banyak banget, kayak ada yang momen waktu itu kita lagi abis liburan apa segala macam kan, terus dia bilang ini loh pengeluaran kita segini, terus Iya. akhirnya oh ya gue juga sebagai cewek, oh ya udah berarti emang kita harus Iya. Ngerem. Mungkin saran yang bisa bener diterapin kayak cari pendapat kepala ketiga deh. Entah siapa gitu. Mungkin financial ustadz kan, kita biasa nanya Ustadz, ya Mi kan suka voice note Ustadz gitu kan. Nah itu juga nanya pendapat Mi, kalau harusnya malah enggak nggak sih yang pendapat ketiga? Enggak, malah kalau berdua doang tuh enggak ketemu malah berantem nanti lu sama bini lu. Maksudnya pendapat ketiga tapi yang kompeten ya, bukan kayak sahabat lo. Bukan, temen lo, iya bukan yang kayak gitu, tapi yang kayak ngerti antara kalau lu mau kemana nih, kalau lu mau ke arah agama ya Ustadz, kalau kita lu biasa ustadz. ya kalau lu ke arah keuangan ya Financial planner. iya Sri Mulyani deh lu telepon gitu maksudnya. lu tanya. Maksudnya jangan setengah-setengah ya, pendapat ketiga tuh maksudnya takutnya dikira orang lain. bukan temen lu yang iya Bukan lu curhat ke random orang terus bukan lu Bukan bawa ke kayak- Twitter gitu, bukan. Enggak, tapi iya kayak ya ustadz atau marriage counselor. marriage counselor, Atau financial counselor juga bagus juga tadi. kalau mau percaya kita nggak kenal. Nah, kalau ke kita kan kita aja mesti ngeraba nih maksudnya. Iya, cuman tapi Bisa maksudnya siapa? kita bisa sharing ilmu. Iya, tadi kita udah share yang kita Iya. alami gitu. Udah, oke. Selesai. Capek juga nih. Mungkin dia kayaknya nggak apa. Capek juga nih. Iya, dia juga mungkin nggak mencari solusi. Kita juga Iya, bukan dia nggak pakar, mau. jadi dia mungkin Tapi, hanya ingin didengar aja. I think he's a really green flag guy. Green flag karena lu beliin iPhone untuk bini lu. Bukan tolong. itu juga, Oh. tapi dia memvalidasi perasaan dia, dia memvalidasi apa yang terjadi di hubungan dia, dan dia memvalidasi rasa sayangnya. Jailah, Betul. music, lagu-lagu dong. Tapi itu kan juga setelah dia ngasih. Kalau cuma validasi doang juga bini, aku nggak butuh validasi, aku maunya Iya, iPhone. tapi dengan dia, iya sih benar. Iya, memvalidasi dan membiayai. Iya, intinya biarpun mau lu di sini tapi lu suami yang Benar. gacor ya. Dan ketika lo tidak mempunyai uang itu, jangan lupa untuk selalu cerita ke istri lo. Dan semoga duit-duit yang habis untuk lu beliin hadiah ke istri kan niatnya baik ya.
akan berbalik berkali-kali lipat dari Tuhan ya kan, Ya. bener ya. Assalamualaikum. Good luck guys untuk si orang ini tadi. Oke, sampai ketemu lagi.